Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surat At-Takabun ayat 15. Sifat yang kedua, orang berumur 19 tahun. Dia ingin selalu memperlihatkan apa yang ada pada dirinya. Kalau laki-laki dia ingin menunjukkan ke temannya, saya hebat ngebut naik motor. Oh, akhirnya dia pun pakai motor yang knalpotnya sudah dikhitan massal. Suaranya menggelegar, dia gas, ada tetangga sakratul maut, ninggal kontan. Orang sholat maghrib dia ngebut, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaah yang ada di dalam mudah-mudahan mati nabrak tiang listrik. Amin. Kalau mati syukur, setengah mati. Masuk ruang ICU, nggak mati-mati. Dipanggillah Ustadz Somad. Ustadz Somad, tolong bacakan Ustadz. Saya pun datang langsung bacakan Al-Fatihah. Langsung meninggal. Terima kasih Pak Ustadz. Kenapa? Udah meninggal. Menjadi sampah masyarakat. Alhamdulillah masih ada Bapak polisi lalu lintas menertibkan knalpot yang bocor. Akhirnya disemprit. Prit! Kenapa knalpot ini? Mohon maaf Pak, ini banyaklah ngeles segala macam. Oke, sebagai hukumannya push up Pak? Enggak. Lari-lari Pak? Enggak. Terus dekatkan telingamu ke knalpot. Digas sama Pak polisi. 3 hari suara itu terngiang-ngiang terus. Yang membelikan sepeda motornya siapa? Bapaknya. Yang ngerayu siapa? Ibunya. Ini bukan sayang anak, ini mencelakakan anak. Kalau nggak dibelikan motor nanti katanya nggak sayang. Mama, belikan aku motor. Nanti kamu jatuh. Aku bukan belajar berjalan, aku sudah dewasa, aku sudah jantan, aku gagah, aku perkasa, aku bukan mencong. Akhirnya dibelikan. Ternyata sayang kita sudah mencelakakan anak. Maka solusinya tidak lain tidak bukan adalah masuk pesantren. Anak saya belum masuk pesantren, masih SD. Tapi ponakan saya yang membawanya. Kamu mesti masuk pesantren. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Setelah tamat SMA, kau akan terbang sejauh mata memandang. Kau mau ke Mesir, silakan. Tapi kalau tidak mau ke Mesir, aku tidak paksa. Saya tidak paksa anak saya, ponakan saya mesti seperti saya. Kau mesti ke Mesir. Oh, nggak bisa dipaksa. Nanti saya paksa, dia di Mesir nggak jadi ulama, pulang jadi Fir'aun. Orang dia nggak mau, apa yang kita paksa? Kau mau jadi apa? Aku mau jadi bupati, silakan. Tapi kau mesti jadi bupati seperti Bupati Halmahera Selatan. Jangan asal tepuk tangan aja. Memangnya kenapa? Ada apa dengan Bupati Halmahera Selatan? Di setiap desa dibangun rumah Quran. Setiap desa dibangun rumah Quran, rumah Quran, rumah Quran, rumah Quran. Jabatan tak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tidak datang KPK. Tapi rumah Quran yang dibangun sampai hari kiamat. Anak-anak baca Quran pagi, petang, siang dan malam. Baca Iqra, baca Yasin, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Betul? Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Saya hanya tausiah, ceramah, menggelegar. Itu pun kalau mikrofonnya hidup. Tapi Pak Bupati cukup dengan tanda tangannya. Program 1 desa 1 rumah Quran. Jadi anak-anak umur 19 tahun dia akan menampakkan gagahnya, perkasanya. Ustadz kok tahu? Loh iya, saya kan pernah 19 tahun. Beberapa tahun yang lalu, ini baru 25. Nah, anak muda umur 19 tahun mesti dilatih fisiknya. Apa kata Kiai Ustadz Asep UAS, Ustadz Asep Sofyan? Kata beliau, Ustadz Somad, ini anak-anak kita ajarkan tradisi supaya dia jangan hanya sampai baca kitab, juga hanya sampai pandai baca Quran.
tapi dia juga tidak meninggalkan tradisi. Jadi jangan merasa menyangka, untuk apa anak saya di pesantren? Nanti kalau anak saya di pesantren radikal, kalau anak saya pesantren tidak mengenal adat istiadat. Kita tetap mengenalkan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi Bapak Ibu jangan ragu memasukkan anak pesantren. Daftarkan anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, terbatas, limited edition. Ustaz Somad, saya nggak mau masukkan anak pesantren. Kenapa? Itu kemarin anak teman saya masuk pesantren, pulang-pulang dari pesantren bandelnya minta ampun. Memang dia nggak diterima di mana-mana. Masuk SMP negeri ditolak, SMP plus ditolak, SMP unggulan ditolak. Akhirnya karena ditolak di mana-mana, masukkan ke pesantren. Dia lupa, dia sangka di pesantren sama kayak SMP. SMP pelajarannya 5, Beb. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Terserahlah apa tambahan satu lagi. Tapi di pondok pesantren, nahwu, shorab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, tajwid, arud qawafi, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis. Kalau anak yang bandel dimasukkan ke pesantren, dua kemungkinan. Kalau nggak lari, error. Pilih anakmu yang paling cerdas, pilih anakmu yang paling smart, pilih anakmu yang paling pintar, yang paling kuat daya tangkapnya, masukkan dia ke pesantren. Setuju? Ustaz Somad dulu masuk pesantren karena nggak diterima di SMP atau gimana? Saya memang pesan kakek, ayah, ibu saya, datuk saya, cucuku yang ini mesti masuk pesantren, jangan masuk sekolah umum. Cucuku yang lain terserah, tapi yang satu ini mesti masuk sekolah pesantren. Kalau umurku panjang, aku yang akan membiayai dia. Kalau aku meninggal, ini ku tinggalkan kebun kelapa 2 hektar untuk menanggung biaya sekolahnya. Jadi saya memang wasiat kakek saya, 2 hektar kebun kelapa untuk sekolah saya. Akhirnya dia meninggal, kelapanya pun ikut mati. Tapi ternyata Allah membalas niat baiknya. Saya ke Mesir 4 tahun, 2002 selesai, 98 2002 gratis Al-Azhar Kairo Mesir. Habis itu ke Maroko 2002 2004 pulang 2006 gratis lagi. Habis itu ke tempat Ustadz Asep kuliah di Sudan, itu pun juga enggak gratis tapi enggak bayar. Gimana ceritanya Pak Ustadz? Panjang ceritanya. Apa maknanya? Niat baik Bapak Ibu untuk menyekolahkan anak. Siapa yang pikir Abdul Somad dari pedalaman Pulau Sumatera bisa belajar ke Mesir? Itu semua adalah balasan dari Allah. Karena kakek datuk saya berniat cucuku ini sekolah agama. Saya pun juga sekarang berpikir begitu. Anakku, keponakanku sekolah agama, karena insya Allah akan ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Menolong agama dengan kekuasaan. Buat rumah Quran, buat Islamic Center, bangun masjid, bangun sekolah tahfiz Quran, berikan bantuan. Setuju? Mantap. Bagaimana menolong agama dengan kami ibu-ibu perempuan? Kami ini perempuan Pak Ustadz, bukan ulama, nggak ada jabatan, nggak ada kekuasaan. Anaknya sekolahkan agama. Tapi anak saya cuma 1 Pak Ustadz, tambah 1 lagi. Anak adalah ibadah. Bahkan kalau ibadah sholat, putus. Ibadah baca Quran, putus. Ibadah baca Yasin, putus. Tapi ibadah anak tidak putus dengan kematian. Setelah ibu meninggal, setelah bapak meninggal, anaknya tetap hidup, membaca Al-Quran, mengalir sampai hari kiamat. Amin. Makanya kalau ada ibu tahun lalu hamil, tahun ini hamil, tetangganya resek nanya, kenapa kamu hamil-hamil terus? Ibadah. Inilah yang mengalir sampai mati.